ada di channel YouTube-nya Autofam TV. Nah, di video kali ini Angel bakal ngasih tauin kalian kalau di Autofam lagi ready stock mobil Velfire ZGPS tahun 2013. Sebelum Angel ngasih cuplikannya, pastikan kalian udah like, comment, share, dan subscribe channel ini dulu ya. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. If we try to believe in anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult. If we try to be a negative bull, yeah, we could be taking control, yeah. We could be taking control. 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 Oke, langsung aja kita mulai untuk review dari Toyota Velfire ZGPS tahun 2013 ya. Untuk stok yang di Autofam ini, Velfire cuma ada satu aja ya. Kita mulai dulu dari kuncinya. Untuk kuncinya sendiri dia udah keyless, udah start stop engine juga. Kita langsung masuk ke bagian bodinya. Untuk bagian depan yang pertama dari lampunya ya. Untuk lampunya sendiri ini dia masih pakai bohlam, jadi lampunya masih halogen. Di bagian bawahnya ini udah ada projector headlampnya, dan di bagian bawahnya lagi tuh ada lampu fog lamp. Di bagian pinggirnya dia ada auxiliary strum gitu. Untuk grillnya sendiri ini masih model Velfire model lama ya, karena di tahun 2013. Cuman kalau yang sekarang itu dia grillnya udah lebih besar lagi. Di bagian tengah di sini kalian bisa lihat ya, ini ada auxiliary strumnya. Nah, ini auxiliary strumnya di bagian tengah. Ada emblem Velfire-nya, dan untuk Velfire ini dia udah 360 derajat ya untuk kameranya. Untuk kamera depannya dia ada di bagian bawah, persis banget di bagian bawah emblem Velfire-nya. Untuk ground clearance mobil ini agak pendek ya, jadi kalian harus hati-hati kalau misalnya rumahnya banyak polisi tidur atau garasi kalian terlalu tinggi ya. Di bagian samping kiri sama kanannya ini ada corner sensornya juga. Oke, kita sekarang lanjut ke bagian mesinnya ya. Untuk Toyota Velfire ZGPS ini dia cc-nya di 2400 cc, dan untuk mobil ini dia itu build up ya, jadi rakitan Jepang nih. Untuk kondisi mesinnya sendiri, walaupun ini mobil bekas, tapi after use mobil ini nggak pernah bekas banjir, nggak ada bekas tabrak, kilometer asli, dan kalian bisa juga langsung cek ke dealer resmi di Toyota ya. Untuk bagian atasnya dia udah dilengkapi sama peredam. Untuk penyangganya dia ada di bagian kanan. Untuk bagian mesin pun dia udah dicat ikutin warna bodi ya, jadi lebih rapi juga. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian sampingnya. Oke, kalau bagian depannya udah, sekarang kita lanjut ke bagian sampingnya ya. Untuk Toyota Velfire ini gak heran kalau misalnya mobil ini tuh panjang ya, karena emang mobil ini tuh mobil MPV yang cocok banget dipakai buat keluarga. Tapi sebelum kita ke belakang-belakang, kita bahas dulu nih dari bagian bannya. Untuk bannya sendiri dia pakai merek Dunlop ya. Untuk ukurannya di 235/50, untuk ringnya di ring 18. Untuk bagian spionnya udah retract juga. Di bagian bawahnya ini ada kameranya ya, karena Toyota Velfire ini dia udah 360 derajat, jadi bagian depan tadi udah ada kameranya. Ini bagian samping dia ada di bagian spion kiri sama kanan. Nanti di bagian belakangnya ada lagi ya. Di bagian atas dia nggak pakai auxiliary strum gitu. Untuk auxiliary strumnya dia di bagian handle pintunya aja nih. Udah smart entry juga, dan dia pakai auxiliary strum modelnya model tarik ya. Untuk tangki bensin dia ada di sebelah kiri. Untuk pintu belakangnya pun dia udah electric sliding door ya. Kalian bisa buka manual ataupun dari kuncinya ini juga kalian bisa buka. Sekarang kita langsung lanjut ke bagian belakang. Oke, lanjut lagi untuk bagian belakang. Untuk eksterior terakhir ya, ini di bagian belakang Toyota Velfire ZGPS tahun 2013. Untuk tampilan belakangnya ini juga masih modelan lama ya. Untuk bagian atasnya ini udah dilengkapi spoiler, terus di tengahnya ada high mount stop lamp juga. Untuk wiper belakang dia ada di bagian atas ini ya, jadi ngumpet nih wiper belakangnya tuh. Nah, kalian bisa lihat ya, nanti untuk detailnya Angel tunjukin aja di bagian footage-nya.
Untuk stop lampnya sendiri dia belum LED juga ya di bagian belakang. Ini masih halogen untuk lampu seinnya. Di bagian tengahnya dia ada aksen listrumnya sedikit nih. Cuman karena ini mobilnya warna putih jadi aksen listrumnya kurang kelihatan ya. Di bagian belakang ini ada emblem Toyota, di bagian kiri ada emblem Velfire-nya. Untuk kamera belakangnya nih ada di bagian bawah sini ya. Ada di bagian bawah sini. Untuk sensor belakangnya dia ada 4 titik sensor. Di bagian bawah itu ada lampu reflektor. Sekarang kita coba buat buka bagasinya. Untuk bagasi dia udah elektrik ya. Jadi kalian tinggal hold aja dari bagian kuncinya, dia udah otomatis kebuka sendiri. Nah, ini untuk bagasinya. Kalau untuk bagasi dia emang nggak luas ya, karena kan ini kursi belakangnya juga diturunin. Kalau misalnya kalian butuh space yang lebih luas, ini bisa dilipat aja karena dia kursi belakangnya tuh ngelipatnya ke samping ya. Jadi kalian punya space yang lebih luas. Untuk menutup pintu bagasinya sendiri ini udah elektrik, udah power back door, tinggal dipencet aja sekali udah otomatis tutup. Untuk bagian eksterior cukup, sekarang kita langsung masuk ke bagian. Wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull. Yeah, we could be taking control. Yeah, if we. Oke, sekarang Angel udah di bagian interiornya nih ya. Untuk interiornya sendiri dia itu full black gitu, tapi ada aksen-aksen wooden panelnya. Kita mulai dulu dari bagian kursinya. Untuk kursinya dia udah leather seat, jadi kursinya udah kulit ya. Untuk pengaturannya sendiri pun dia udah elektrik semua. Tapi kalau untuk bagian driver dia udah electric memory seat. Untuk elektriknya ada di bagian kanan bawah, tapi untuk memory seatnya dia ada di bagian door trimnya. Untuk door trimnya juga ini udah soft touch. Terus kalau kalian lihat nih ya, ini tuh ada aksen-aksen jahitan merahnya juga ya. Di bagian jok juga ada di bagian pinggir-pinggirnya. Dan joknya juga udah pilot seat ya untuk bagian penumpang. Untuk door trim di sini kalian bisa lihat ini ada aksen wooden panelnya, dan aksen wooden panelnya ini juga glossy ya. Untuk pengaturan kacanya, 4 kaca ini udah auto semua. Ini ada window lock, ada moonroof locknya juga, ada central lock, sama ini untuk pengaturan dari spionnya ya. Jadi spionnya udah elektrik, udah retract juga, tapi untuk pengaturan retractnya ada di bagian kanan sini. Di bagian kanannya lagi ini ada kisi AC, terus ada tombol start stop engine-nya. Terus ini ada tombol stability control, tombol untuk brightness-nya ini untuk ambient light room-nya ya di bagian belakang. Terus ada sensor parkir, di bagian bawahnya lagi ini ada tombol untuk nano-nya. Ada eco mode, sama ini tombol untuk retract-nya ya. Di bagian bawahnya lagi ini ada laci kecil gitu di bagian samping. Di bagian bawahnya ada tuas buat buka tangki bensin sama tuas buat buka kap mesin. Sekarang kita next ke bagian setirnya. Oke, sekarang kita next ke bagian setirnya ya. Untuk setirnya sendiri dia udah dilapisin kulit, tapi di bagian atas sama di bagian bawah dia pakai aksen wooden panel. Cuman wooden panel ini agak beda sih sama di bagian door trim, karena di bagian setirnya ini dia wooden panelnya agak gelap gitu, jadi nggak terlalu kelihatan nih aksen-aksen kayunya. Di bagian kirinya ini untuk pengaturan mode sama displaynya. Ini kalian bisa lihat nih ya untuk bagian MID-nya nih kalau display itu. Terus kalau modenya ini buat pengaturan head unit, ini untuk volumenya. Di bagian kanan ini kalian kalau mau angkat telepon atau reject telepon juga jadi lebih gampang ya. Untuk cruise control dia ada di bagian kanan bawah. Untuk pengaturan setirnya sendiri dia udah tilt dan teleskopik. Bagian kiri ini untuk pengaturan wiper, bagian kanan untuk pengaturan lampunya. Lampunya sendiri dia udah auto ya. Kilometer nih, kilometer mobil ini itu di 66.800 ya. Tahun 2013 kilometernya 66.000. Sekarang kita lanjut ke bagian head unit. Oke, next ke bagian head unitnya ya. Ini untuk head unit tengahnya ini masih original semua ya. Jadi tulisannya emang Jepang karena Velfire ini tuh dia build up ya mobilnya. Ini kalau kalian lihat. Nah, ini pengaturannya Jepang semua. Kita ke menu dulu. Nah, ini untuk tampilan menunya ya. Kalau tampilan menunya ini sebenarnya bahasanya bahasa Inggris, cuman kalau yang tombol-tombol ini tuh dia bahasanya bahasa Jepang. Tapi ini kalau ke menu di bagian kiri sini ya, ini kalau mau TV dan lain-lain kalian bisa searching aja. Ini udah di support Bluetooth juga. Dan untuk pengaturannya sih gampang ya, karena di displaynya itu dia bahasanya bahasa Inggris bukan bahasa Jepang. Untuk volume dia ada di bagian kanan. Kalau kalian cari channel dia ada di bagian kiri sini ya.
Untuk pengaturan AC-nya sendiri ada di bagian bawah sini, udah dual zone juga, udah auto. Untuk rear AC, front AC-nya ini ada di bagian tengah, untuk modenya juga ada di bagian tengah. Untuk fan-nya dia ada di bagian kiri ya. Untuk tombol lampu hazard dia ada di bagian tengah sini. Untuk persneling dia transmisinya automatic ya. Kalau kalian buka, ini ada laci kecil, biasanya lebih cocok buat taruh-taruh koin gitu. Sebagian bawahnya lagi ini ada power outlet 12 volt. Sebagian bawahnya lagi ini ada lacinya, biasanya ini buat naruh minum sih kalau di bagian bawah situ. Terus di bagian tengahnya lagi, nah ini untuk Velfire ini dia tuh armrestnya sendiri-sendiri ya. Jadi di bagian driver sendiri, di bagian penumpang kiri itu sendiri. Jadi armrestnya nggak di bagian tengah. Kalau di bagian tengah ini ada 2 cup holder ya. Terus kalau kita buka, nah itu ada console box di bagian tengah dalam. Untuk bagian atasnya ini ada sun visor. Kalau kalian buka udah lengkap kaca sama lampu, udah auto juga lampunya. Di bagian belakang nih ada sunroof. Kalau di bagian depan ini cuman ini doang ya, cuma bisa dibuka sedikit doang. Kita coba buka. Ini cuman kebuka sedikit banget ya. Dan cara bukanya dia juga nggak elektrik. Yang elektrik cuma sunroof di belakang. Tapi nanti untuk detailnya kita ke belakang aja ya. Di bagian atasnya ini ada tempat penyimpanan kacamata. Terus kalau kalian mau buka bagasi atau pintu belakang kanan kirinya ini dari tengah sini ya, tinggal dipencet aja. Udah elektrik semua. Ini untuk lampunya dia di bagian dalam dia belum LED ya, jadi masih warna kuning gitu. Untuk bagian dashboardnya udah soft touch semua. Untuk SRS airbagnya pun dia udah lengkap banget. Terus di bagian bawahnya lagi ini dia ada aksen wooden panel yang Angel bilang ya, jadi dia nyambung sampai ujung. Untuk bagian depan cukup. Sekarang kita coba cek ke bagian belakang nih. Oh ya, sebelum kita ke belakang Angel lupa nih buat ngasih tauin kalian kalau untuk nurunin rear TV belakangnya ini tuh dia sistem dari depan ya. Jadi head unitnya ini kita pencet dulu. Nah, dia udah otomatis turun ya. Untuk nutupnya pun sama, tinggal dipencet lagi aja, dia langsung otomatis nutup. Sekarang kita langsung ke belakang aja yuk. Oke, sekarang Angel udah duduk di bagian belakangnya nih ya. Kalau untuk Toyota Velfire kalian nggak perlu ragu lagi ya untuk bagian legroomnya, karena legroomnya ini memang luas banget. Untuk headroomnya sendiri pun dia luas banget. Di bagian tengah kalian duduk berdua, kalau di bagian belakang ini bisa duduk bertiga ataupun duduk berdua ya. Jadi total kalau misalnya penumpangnya penuh ini bisa bertujuh. Untuk pengaturan kursi belakangnya sendiri ini udah elektrik semua ya, udah full elektrik. Ada pilot seatnya juga di bagian belakang nih. Untuk pilot seat dia cuma ada di penumpang bagian tengah sama penumpang depan bagian kiri ya. Ini kita coba turunin dulu. Terus di bagian headrestnya, nah ini headrest bagian tengah itu dia lebih nyaman sih dibandingkan yang lain ya, karena ada pinggirnya. Jadi kalau kalian capek tidurnya lebih enak nih. Untuk bagian door trimnya itu hampir sama kayak di bagian depan. Cuman kalau di bagian belakang ini dia di bawahnya cuma ada door pocket kecil. Kalau untuk cup holder dia ada di bagian bawah situ. Untuk speaker dia ada di bagian bawah. Untuk pengaturan kacanya pun dia udah auto ya. Di bagian atasnya ini ada lampu sama isi AC-nya lagi. Untuk AC-nya kalian bisa atur juga nih dari bagian belakang. Terus karena ini tipe Z GPS jadi premium sound, jadi speakernya itu banyak ya. Kalian bisa lihat nih di bagian atasnya itu ada 4 nih di bagian depan, terus di bagian belakangnya juga ada 2 ya. Untuk bagian atas ada 6 totalnya. Terus kita lanjut lagi ke bagian atasnya. Ini ada sunroof ya. Untuk sunroofnya pun dia udah elektrik. Kalau buka kalian bisa buka dari tengah sini. Dari bagian depan juga bisa buka ya. Tuh, ini juga sunroofnya besar banget, tapi kalau misalnya kalian nggak mau dibuka bisa ditutup lagi ya. Untuk nutupnya pun dia udah elektrik, tapi untuk penutupnya ini dia masih manual. Di bagian depannya lagi ini ada rear AC yang tadi Angel udah kasih tauin ya cara bukanya. Untuk pengaturan AC-nya, terus di bagian belakang ini kalian juga bisa atur untuk ambient light room-nya. Cuman kalau ambient light room-nya ini dia warnanya cuma satu, jadi dia cuma nyesuaiin brightness-nya aja untuk pencahayaannya. Di bagian depan ini ada gantungan maksimal 4 kilo ya. Terus lanjut lagi ke bagian tengah bawahnya itu dia ada colokan USB juga ya. Terus di bagian armrestnya ini dia ada cup holder.
Bagian tengah dia ada meja kecil, ada 2 cup holdernya lagi. Cuman kalau kalian nggak mau pakai ini bisa dilipat aja ya. Nah, ini tinggal dilipat aja, jadi kalau misalnya mau bolak-balik lebih gampang. Terus kalau di bagian kursi depan, ini kan biasanya kalau kalian pakai supir, biasa kalian duduknya di kan di bagian kiri ya. Jadi kalian bisa atur aja nih untuk kursi depannya dari samping sini. Jadi nggak usah repot-repot. Kalau di bagian belakang kalian bisa duduk bertiga. Cuman kalau di bagian belakang sih dia simple ya. Cuma ada AC di bagian kiri kanan, terus bagian sampingnya juga ada cup holdernya. Oke, jadi gimana nih guys? Kan udah ngeliat ya untuk review dari Toyota Velfire ZGPS tahun 2013. Buat kalian yang penasaran sama pajaknya, pajak ini sekitar 8 jutaan ya. Untuk motornya sendiri ini masih di angka 400-an. Untuk harga pastinya kalian bisa langsung aja cek di website kita di www.autofam.net, atau bisa juga langsung hubungin ke nomor Angel di 0813 8787 6800. Nanti Angel tulis di deskripsi sekaligus alamat showroom. Buat kalian yang pengen datang bisa juga langsung datang, tapi hubungin Angel dulu ya biar tahu lokasi mobil ini ada di mana. Buat kalian yang pengen cari-cari mobil lain, kalian bisa juga kepoin Instagram Angel di @angel_autofirm. Dan yang terakhir, jangan lupa buat like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Bye! And anything greater than a miracle, it wouldn't be this difficult if we try to be a negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. A negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. A negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. A negative bull, yeah. We could be taking control, yeah. A negative bull, yeah. We could be taking control, yeah.